Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19. Segera kita jelang Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Semoga hati kita, kalbu kita atas pertolongan Allah dapat lebih fokus mengharap rahmat, maghfirah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-19 ini agak panjang, karena itu saya hanya membaca dan menerjemahkan, dan bila diperlukan kita ambil saripati kesimpulannya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah ibn Abbas, semoga keduanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, qala, beliau dawuh, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam. Gulam itu panggilan untuk anak yang masih kecil, dan diterangkan ketika Abdullah ibn Abbas didhawuhi Rasulullah ini masih dalam usia yang relatif muda. Beliau ditinggalkan wafat Rasulullah pada umur kurang lebih 12 atau 13 tahun. Abdullah ibn Abbas ini juga yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar kiranya kelak menjadi orang alim, ahlu ta'wil dan ahlu tafsir, dan apa yang didoakan Rasulullah itu diijabahi, yang akhirnya banyak sekali penjelasan-penjelasan Al-Quran yang disandarkan kepada riwayatnya Abdullah ibn Abbas ini. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, sungguh aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga dalam pengertian memenuhi hak-hak Allah. Hak-hak Allah adalah ditaati dan disembah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai ghulam, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat sesuatu, sungguh mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tentukan untukmu. Wa in ijtama'at ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan madarat kecuali madarat yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Rafa'atil qalam wa jaffatis suhuf. Telah kering pena dan telah kering pula lembaran-lembaran. Artinya semua sudah ditentukan di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau dawuhkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bunyi hadis itu adalah ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i arifka fis syiddah. Memakrifati, kenalilah Allah fir rakha'i, di dalam gundah gulana, niscaya Allah akan mengenalimu di dalam kegembiraan atau sebaliknya. Wa alam anna amamaka wa alam anna ma akhta'aka lam yakun lisibuka wa ma asabaka lam yakun yukhti'uka. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa memberikan musibah kepadamu kecuali apa yang sudah ditentukan Allah untuk kamu. Wa alam anna nasra ma'as sabri wa annal haraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama orang-orang yang sabar, dan sesungguhnya sebaliknya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini sudah sangat jelas karena dawuh Rasulullah, seluruh dawuh Rasulullah min jawami'il kalim, adalah bagian dari kemukjizatan Rasulullah, bahwa apa yang didawuhkan Rasulullah singkat, padat, dan pasti benar adanya. Jamaah rahimahullah, kalau boleh kita simpulkan bahwa hadis ini menunjukkan rububiyatillah, menunjukkan qayyumiyatillah. Kita tidak bisa lepas dari kepengeranane pangeran, sehingga yang tersisa adalah agar kita bersungguh-sungguh memohon pertolongan dan taat apa yang diperintahkan, apakah taat untuk melaksanakan perintah tugas atau menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu alhamdulillah, sehari semalam setidaknya kita membaca Al-Fatihah setidaknya 17 kali, dan di dalam Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Khusus untuk anakku, anak-anak santri, lebih khusus lagi anak-anakku sulung,
kita memasuki asrul awakhir, mari kita memohon pertolongan Allah. Kiranya Allah membantu memfokuskan hati kita untuk bersungguh-sungguh munajat kepada Allah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunata tarawih jami'atan rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.